Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya jurnalis tribuntimur.com Sita Mina. Dan Tribuners, pagi hari ini saya sedang berada di kantor pemadam kebakaran Jalan Satu Lagi, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada hari ini akan ada peluncuran pemadam kebakaran lorong atau damkar yang berlokasi di Jalan Ratu Langit, Tribuners. Jadi pagi hari ini kita akan menyaksikan nanti peluncuran damkar. Di sini ada puluhan pemadam kebakaran motor atau damkar. Ini akan dioperasikan di lorong-lorong jika terjadi kebakaran nanti di lorong-lorong, karena sebagaimana kita ketahui lorong-lorong biasa susah diakses, apalagi kalau lorongnya sempit banyak kendaraan. Jadi armada kebakaran yang besar tidak bisa mengakses lorong-lorong tersebut, Tribuners. Nah, ini proses pemadaman api yang airnya memang langsung dari damkar ini. Sana bisa kita lihat atraksi yang dilakukan oleh Dinas Pemadam Kebakaran, Tribuners. Jadi ini tadi airnya disuplai dari armada kebakaran besar, disuplai ke damkar ini, kemudian disemprot airnya ke sumber api atau sumber kebakaran. Inilah prosesnya, Tribuners. Pemadaman kebakaran atau sumber api tadi sudah selesai, Tribuners, menggunakan damkar atau kendaraan motor tadi. Jadi ada puluhan memang damkar yang disiapkan, yang diperadakan di tahun anggaran 2022 ini. Satu unit damkar kira-kira sampai 20, saya kurang tahu, miliaran harganya, Tribuners. Dan beginilah para personel pemadam kebakaran yang melakukan operasi pemadaman menggunakan damkar. Dan Tribuners, yang mengoperasikan damkar ini adalah para batalion atau mantan-mantan preman yang sebelumnya aktif di kriminalitas, yang kemudian diberikan pembinaan oleh pemerintah Kota Makassar, Tribuners. Sekedar informasi untuk masyarakat, jadi kami telah merekrut kurang lebih sebanyak 4.000 orang untuk menjadi relawan pemadam kebakaran mulai dari tahun 2017 sampai sekarang. Jadi sekarang itu ada balakar itu berjumlah kurang lebih 4.000 orang tersebar di seluruh Kota Makassar, menyebar di kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Makassar. Semakin banyak balakar, kami harapkan tugas-tugasnya kami semakin mudah dalam menanggulangi bahaya kebakaran. Setelah dinyatakan status aman dan peralatan sudah dikemas, petugas pemadam kebakaran Kota Makassar dan balakar atau redcar kembali ke posko masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sini wawancara. Di sini bagus belakang anu Pak. Belakangnya. Di situ Pak, latar belakang mana Pak? Ya, mantap. Oli Damtor ini. Jadi Damtor ini adalah bagian dari sistem penanggulangan bencana kebakaran. Mulai dari PK-Lorong. PK-Rong itu adalah pemadam kebakaran stasioner, tidak bergerak. Baru kemudian Damtor, baru kemudian pemadam kebakaran. Kenapa? Karena kita ingin api awal itu betul-betul bisa ditanggulangi oleh masyarakat 4 menit pertama. Nah, baru seperti tadi disimulasi kan kita bisa lihat bagaimana sistem itu dibuat. Pemadam kebakarannya menyuplai ke damtornya, kemudian damtornya tetap menjadi bagian terdepan. Apalagi menghadapi ruang-ruang sempit seperti lorong. Nah, ini adalah bagian sebuah sistem yang dirancang dari analisis pengalaman teman-teman di pemadam kebakaran selama ini. Nah, kami di PK-Rong dan Damtor itu kita melibatkan anak-anak yang kita bina di dalam Batalion 120 agar mereka bisa berdaya guna, memaksimalkan energinya menjadi energi yang positif menjaga kota ini. Orang yang tadinya bermasalah dengan kota ini atau membuat masalah di kota ini menjadi orang yang menjaga kota ini. Nah, ini adalah tidak lain adalah usaha-usaha kami dengan Pak Kapolres Tabes yang selama ini betul-betul ingin membina anak-anak kita yang belum mendapatkan ruang-ruang positif. Dan pemerintah kota membuka ruang-ruang positif seluas-luasnya bagi anak-anak kita yang ingin menjadi bagian dari kepahlawanan kota ini untuk menjaga kota ini dari bencana. Berarti mereka sudah dilatih, Pak. 152 kalau salah. Itu 15 kecamatan itu mereka sementara akan dilatih. Melihat tugas-tugasnya tadi seperti apa? Ini kan baru pertama kali Pak. Nah, nanti teknisnya tanya pemadam kebakaran. Tugasnya adalah membantu di PK-Rong dan di Damtor jadi api awal dan membantu petugas pemadam kebakaran setelah datang. Kapan mulai bisa digunakan, Pak? Sudah diregistrasi, mulai dilatih. Itu dilatih kan model-model latihan survival mereka kan. Dilatih survival. Khusus penempatan PK-Rong dengan Damtornya ini? Tanya teknisnya. Serencana adalah kita jadi ada 4 tingkatan, mohon maaf saya lupa. Di lorong wisata dibagikan selimut api. Jadi kalau ada api awal langsung pakai selimut api itu dengan fire extinguisher. Setiap lorong wisata. Jadi berarti ada 1095. Baru kemudian ada PK-Rong, ada tangki-tangki dengan pompa PK-Rong yang tidak bisa bergerak. Baru kemudian Damtor. Nah, kita rencana seluruh kelurahan harus ada Damtornya dan semua lorong nanti ada selimut apinya dan lorong satu lorong di kelurahan semua ada PK-Rongnya. Pak Wali Sulain